Di sini kalau teman-teman perhatikan di sini dia otomatis akan menjalankan playlistnya dan juga mengklik tombol control loop dan playlist dan juga shuffle playlist. Oke, dia akan di sini. Sampai di sini prosesnya selesai. Dia akan menunggu dengan waktu sekian 4797 seconds bagi menit jam. Itu teman-teman hitung sendiri aja ya. Saya uh, bikinnya langsung second aja, kemarin saya lupa mau dibikin menit, jadi nggak apa-apa lah ya, jadi anggap aja nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi di sini akan random antara dari batas bawah 4000 detik dan juga 6000 detik, begitu, di antara itu akan di random. Tujuannya buat apa? Supaya ini tuh waktunya nggak sama antara menonton channel yang satunya dan yang channel yang sama tapi waktunya berbeda. Fungsinya buat apa? Untuk mengecoh si algoritmanya tadi. Apakah ini berfungsi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel Fajar Lab. Dalam kesempatan kali ini saya membuat sebuah program atau script, tepatnya itu bot yang tujuannya untuk menambah jam tayang, begitu ya. Jadi saya dalam konten kali ini atau video kali ini saya membuat program atau script untuk yang tujuannya penambah jam tayang. Oke, disclaimer terlebih dahulu bahwa saya membuat program ini hanya untuk kebutuhan konten dan juga riset sesuai dengan tema dari channel Fajar Labs, yaitu untuk riset tips, trik, dan elektronik dan lainnya. Dan ini masuk kategori riset. Oke. Di sini saya membuat programnya dengan fitur seperti ini fiturnya ya, teman-teman. Fiturnya yaitu bisa rotasi proxy. Maksudnya rotasi proxy itu bisa berganti-ganti proxy. Anggap aja itu programnya udah di dalamnya sudah ada VPN, yaitu dia akan men-setup VPN secara otomatis. Dan juga dia ini perilakunya nggak seperti kita membuka tabs, langsung buka tab-tab banyak. Saya biasanya melihat teman-teman di channel, nggak tahu tuh rekomendasi dari mana, itu tahu-tahu muncul di beranda itu cara menambah jam tayang begitu kan. Tapi saya lihat videonya itu mereka membuat tab-tab baru begitu ya, mungkin dengan anonimus gitu ya, incognito atau anonim begitu, dan mungkin bisa di setup menggunakan akun-akun mungkin lebih dari satu begitu. Tapi di sini saya menggunakan tekniknya yang enggak seperti itu, tapi saya menggunakan teknik dengan cara yaitu eh, seakan-akan ini bot itu perilakunya seperti orang yang sedang menonton YouTube begitu ya. Pertama-tama mereka membuka browser, memasukkan URL ke browsernya, langsung mengklik, lalu dia akan mengklik di kolom pencarian nama channelnya. Dia otomatis diklik di situ. Setelah ketemu, dia akan mengklik profil dari channelnya begitu. Selanjutnya dia akan mencari playlist tuh di tab navigasinya. Setelah itu dia ketemu playlist salah satu, kita setup di situ, dia otomatis akan menjalankan atau memplay atau apa ya, memutar begitu secara loop, berulang, dan shuffle acak begitu ya. Jadi itu anggap aja itu langsung acak, playlistnya itu langsung acak. Jadi di sini tujuan saya itu riset apakah ada celah di situ, apakah nanti itu masuk jam tayang resmi atau enggak begitu ya. Saya setelah mencobanya itu masuk, tapi itu entah di sisi mananya, tapi itu namanya juga kita mengeksploitasi, bukan eksploitasi ya, kita mengeksplorasi, membongkar-bongkar lah bahasa Indonesianya begitu. Kita cek satu persatu begitu. Dulu sebelum ini saya boleh cerita terlebih dahulu, dulu saya pernah bikin sebuah script. Skripnya itu tuh sederhana sekali, tugasnya itu hanya membuka tab-tab baru, setelah selesai tutup. Ternyata itu kan sehari udah langsung target berapa view gitu, berapa ribu view. Ternyata besoknya lagi itu langsung video tersebut itu di ban begitu, di ban, langsung dikunci, nggak terlihat oleh siapapun begitu. Tulisannya sih begitu dulu. Oh, bisa jadi itu ya, setelah diteliti kemungkinan itu karena sesinya sama, saya nggak mode incognito, dan juga IP yang dipakai lokasinya juga sama.
Dan nggak mungkin mungkin ada analitiknya yang di YouTube sana, mungkin ada sistem AI yang akan mempelajari statistiknya perilakunya begitu. Oh, ini perilakunya nggak wajar, ini nggak, bukan orang ini perilakunya, masa baca buka tab, masa orang yang menonton YouTube itu langsung banyak banget dia nonton atau ngapain begitu kan, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu di sini saya akan mencoba satu persatu celahnya itu di mana. Jadi saya akan mencoba mengutak-atik, mengakali ya, apakah jam tayangnya itu tuh apakah bisa dilakukan seperti itu atau enggak begitu. Yang pertama yaitu eh, mengganti-ganti IP atau proxy. Anggap aja proxy, saya ngomong dari tadi itu proxy itu biar teman-teman pada umumnya pasti tahu itu VPN. Jadi anggap aja itu VPN yang secara otomatis itu setup begitu ya. Nanti ketika aplikasi ini dijalankan, dia akan berganti-ganti gitu ya. Itu asalnya dari mana? Pasti teman-teman yang sering setup VPN yang apalagi yang gratisan, proxy pasti nanya ini dari mana asalnya. Itu saya crawling atau ibaratnya itu nyolong, bukan nyolong ya, tapi itu dipublish atau gimana. Jadi saya crawling itu mengambil secara diam-diam di situ, saya setup di situ begitu, mengambil secara programmatically gitu, secara pemrograman begitu ya. Jadi nggak langsung copy paste manual, enggak, saya ambil otomatis itu, ditempel ke programnya, selanjutnya dijalankan begitu ya. Oke, sekali lagi saya ini di sini nggak mengajarkan untuk melakukan teknik curang, tapi sekali lagi saya di sini membuat konten dalam hal riset, karena bidang saya adalah riset teknologi. Jadi salah satunya yang saya risetnya adalah mencari celah dari si YouTube-nya ini. Kebetulan ini kan sering muncul di apa namanya di kolom rekomendasi ya. Mungkin ini adalah konten yang menarik bagi teman-teman. Oke. Di sini langsung saya terinspirasi untuk membuat aplikasinya begitu ya, membuat programnya begitu. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa ini bisa jadi ketika YouTube merubah dari elemen-elemen YouTube, bisa jadi suatu saat mungkin bisa fail, dan itu harus diperbarui komponen dari expert-expertnya atau setupnya tadi. Setupnya di mana, kita coba langsung kita lihat ya di sini. Oke, di sini saya langsung menuju ke file executable-nya atau file yang sudah saya build jadi executable atau file yang bisa dijalankan langsung di Windows-nya. Begitu ya. Di sini teman-teman ketika nanti download begitu, isinya file yang di dalam teman-teman download itu adalah ini yang untuk Windows ya, win.zip. Nanti teman-teman bisa langsung ekstrak dengan cara klik kanan di laptop atau PC-nya, langsung pilih extract to win. Ini saya menggunakan WinRAR ya. Tuh, nanti teman-teman jika belum ada, pakai download dulu WinRAR atau 7zip atau pokoknya seperti itu, langsung diekstrak. Terus teman-teman langsung buka ini foldernya Win. Di sini langsung ada 3 file ya. Ada Gecko driver, ini ytautomation.exe. Ini executable-nya atau binary-nya atau yang dijalankan di Windows-nya, ini ada ytconfig. Oke, saya jelaskan pertama-tama, ini adalah Gecko driver. Gecko driver itu ini adalah tools dari si robotnya tadi menggunakan Selenium. Nah, Gecko drivernya ini adalah anggap saja browser drivernya untuk browser driver untuk Firefox begitu. Ada 2, ada Gecko driver, ada Chrome driver. Kalau Chrome driver untuk dipakai untuk Chrome ya begitu. Yang ini saya pakai untuk Gecko ini untuk Firefox. Jadi ya teman-teman harus install Firefox terlebih dahulu begitu ya. Selanjutnya ini ada ytautomation.exe. Ini jangan dijalankan dulu, tapi teman-teman pastikan setupnya ini sudah sesuai begitu. Jadi di sini itu ada, ini namanya settingnya ya, setting file ininya dengan saya namain yt_config.ini. Jadi teman-teman langsung saja di sini aja di setting proxy. Proxy-nya ini saya pindahin dulu. Ini cookie consent itu seharusnya bersama dengan proxy-nya di sini. Oke. Seperti ini. Jadi teman-teman
ini proxinya itu maksudnya ini ada Y sama no aja ya, Y sama N, Y besar N besar begitu. Jadi saya setting seperti itu. Jika N berarti dia nggak menggunakan proxy atau berganti-ganti alamat IP-nya begitu. Karena kenapa? Ternyata proxy itu nggak semuanya dari SSL proxy-nya itu ketika kita pakai itu ada yang expired atau mungkin antara expired atau mungkin di negara tersebut itu tuh YouTube diblokir begitu, nggak bisa dibuka otomatis. Dia akan mengambil API atau proxy lain untuk ditempelkan lagi, terus dijalankan lagi, terus restart terus seperti itu. Dia akan mencari mana yang bisa namanya situs YouTube itu dibuka di sana begitu ya. Kalau kita nggak pakai ya N aja begitu. Nah, ketika proxy N ini teman-teman harus pakai ini is cookie consent itu ketika jika proxy ya berarti di sini juga ya. Kenapa? Setelah teman-teman ganti proxy di sana nanti akan muncul dialog. Dialognya itu tuh infonya pokoknya mematuhi aturan begitulah pokoknya ya. Langsung tugasnya si botnya tadi itu mengklik iya aja begitu. Selanjutnya melakukan perintah yaitu mengisi mencari nama channelnya, terus yaitu mengklik mencari ketemu langsung melakukan siklus berikutnya. Selanjutnya ini channel name. Channel name itu yaitu teman-teman mau tuju ke channelnya siapa. Kebetulan ini kan saya menggunakan channel buat saya sendiri ya gitu. Karena ini buat riset jadinya saya arahkan sendiri. Jadi teman-teman bisa menggunakan nama channel lain. Contohnya gini aja, saya menggunakan channel dari siapa ya? Contohnya pakai ini aja deh. Channel Nasi. Bagi teman-teman yang suka dunia antariksa begitu tuh sangat rekomendasi untuk menonton channel Nasi ini karena saya juga suka ini channel. Saya nggak promosi channel ini tapi memang saya suka ini channel ini. Oke. Selanjutnya ini ada is headless itu. Is headless sama dengan N itu maksudnya no. Is headless itu nanti ada browsernya tuh muncul atau enggak. Jadi teman-teman nanti bisa lihat is headless itu ketika kita jalankan programnya nanti tuh ada window baru. Window baru itu berupa browser. Nah itu browsernya teman-teman mau pengen tampilkan atau enggak. Kalau tampilkan ya iya. Maksudnya pengen tampilkan no. Kalau enggak kebalikannya ya begitu ya. Maksudnya gini, maaf, ketika is headless itu ketika no berarti muncul. Ketika ya berarti headless itu maksudnya nggak kelihatan begitu, kepalanya nggak kelihatan atau browsernya kelihatan. Ketika no berarti kelihatan begitu. Cukup sini teman-teman paham atau enggak? Semoga teman-teman bisa paham ya gitu. Mohon maaf jika saya menjelaskannya agak sedikit technically bukan agak nggak umum gitu ya, jadi teman-teman mungkin bisa agak pahami sedikit begitu. Oke, setelah dipastikan setup settingnya sudah selesai, selanjutnya kita akan menjalankan programnya dengan cara double klik saja ya. Kita perhatikan cara kerja dari bot ini. Kita klik aja seperti ini, akan muncul jendela command prompt seperti ini ya teman-teman ya. Dia akan memeriksa kecepatan internet teman-teman begitu. Internet si komputer yang teman-teman jalanin program ini, dia akan memeriksa terlebih dahulu. Ketika internetnya oke, lebih dari 2 Mbps, dia akan bertuliskan oke di sini. Dan dilanjutkan dengan proses berikutnya yaitu membuka browser. Setelah membuka browser, dia akan mengetik link ini https://youtube.com. Selanjutnya dia akan ketika ini sudah selesai prosesnya memuat si halaman YouTube, dia akan mengetik di kolom sebelah kiri atas pencarian nama channel itu atau pencariannya pokoknya begitu. Dia akan ketemu nama channelnya ini. Selanjutnya dia akan mengklik playlistnya dan menjalankannya. Oke. Mohon maaf ini kenceng banget. Oke. Di sini kalau teman-teman perhatikan di sini dia otomatis akan menjalankan playlistnya dan juga mengklik tombol control loop dan playlist dan juga shuffle playlist. Oke, dia akan di sini. Sampai di sini prosesnya selesai. Dia akan menunggu dengan waktu sekian 4797 seconds bagi menit jam. Itu teman-teman hitung sendiri aja ya. Saya bikinnya langsung second aja, kemarin saya lupa mau dibikin menit, jadi nggak apa-apa lah ya, jadi anggap aja nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi di sini akan random antara dari batas bawah 4000
detik dan juga 6000 detik. Begitu. Di antara itu akan di random. Tujuannya buat apa? Supaya ini tuh waktunya nggak sama antara menonton channel yang satunya dan yang channel yang sama tapi waktunya berbeda. Fungsinya buat apa? Untuk mengecoh si algoritmanya tadi. Apakah ini berfungsi? Saya juga nggak tahu, tapi namanya juga riset. Kita harus mencari celah di mana saja sisi kelemahannya begitu ya. Kita coba satu persatu aja, kita buka apakah ini berhasil. Kalau berhasil ya berarti ya sukses begitu. Berarti ada celah di situ. Selanjutnya ya kalau kita menyalakan proxy, yang pasti proxy itu tuh ketika kita berpindah-pindah ke negara lain, belum tentu negara lain itu tuh bisa memperbolehkan YouTube bisa dibuka di sana. Otomatis kemungkinan fail dan akan merestart lagi programnya untuk mengambil data mengambil IP dari proxy baru begitu dari sslproxies.org begitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya dari setting tadi. Kalau teman-teman perhatikan, saya tutup terlebih dahulu ya ini ya. Jadi saya Ctrl Ctrl plus C untuk mematikan ini dulu. Setelah itu kita tutup browsernya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini apa sih sebenarnya begitu ya? Ini adalah bisa dibilang ini expat ya, expat. Jadi teman-teman mungkin yang udah berkecimpung dunia developer ini sudah umum sekali ya. Ini adalah posisi elemennya atau strukturnya itu ini. Caranya gimana kok tahu ini? Kita harus membuka browser terlebih dahulu. Kebetulan ini saya menggunakan Firefox gitu. Jadi saya pasang add-on-nya itu di Firefox. Namanya Expat Finder begitu ya. Oke, kita ini klik dulu. Biasanya kalau muncul ini tuh ada perilaku yang nggak beres begitu, pasti muncul untuk memastikan ini bot atau bukan begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengklik ini ya, add-ons mozilla.org. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Terus teman-teman install di sini nih. Nanti ada klik tombol, karena berhubung saya sudah install, berarti nggak ada muncul tombol installnya ya. Teman-teman bisa langsung klik di sini. Klik, ini akan muncul setelah diinstal nanti add-onnya muncul di sini gitu. Terus kita tinggal pakai. Nah, setelah kita klik ini kan ada warnanya merah nih. Kita coba ke channel YouTube. Belum muncul. Mohon maaf ya, ini mungkin internetnya lagi drop dulu ya, lagi lambat kita tuh gimana. Oke, kita langsung saja kita klik ini, kita arahkan langsung. Ada kursornya itu nanti akan berubah jadi plus ya. Ini belum berubah, kita coba klik lagi. Nah, kursornya jadi plus. Arahkan ke elemen yang akan kita tuju, yang akan nanti dilakukan atau mungkin akan dilakukan aksi oleh si botnya. Contohnya kita klik di sini, nanti akan muncul nih di sini. Nah, ini linknya yang bakalan teman-teman ini nggak kelihatan deh ya di browser ya. Jadi teman-teman harus ini sih ketutupan ya tadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di kiri bawah sini ya, gitu. Di kiri bawah sini nanti saya coba screenshot aja ya. Kalau dari ini ketutupan, ini jadi coba ya saya kecilin aja ya. Kan ada bisa dikecilin ya, lupa. Jadi teman-teman lihat di sini ya. Jadi saya arahin di sini, klik, langsung muncul di sini nih. Tuh. Nah, coba ini kan nanti actionnya apa? Actionnya yaitu mengisi nama channel tadi. Tugasnya si bot tadi itu untuk mengisi ini. Gitu. Selanjutnya alamat elemen ini posisinya di mana? Di sini. Copy aja di sini ya. Oke. Tapi ada tapinya nih. Ini enggak semata-mata atau langsung di copy langsung selesai atau maksudnya langsung berfungsi. Tidak. Ada yang enggak berfungsi dengan kemungkinan ini adalah komponen yang enggak resmi atau komponen yang udah customize, bisa jadi enggak bisa botnya itu enggak
jalan karena itu komponen bukan komponen yang umum begitu, komponen yang asli dari HTML. Ini program scriptnya kan kalau browser ini pasti kan HTML kan. Jadi teman-teman harus perlu bantuan inspect elemen dengan cara klik kanan lalu klik inspect. Oke, teman-teman begini. Terus langsung klik arahkan ke sini. Terus arahkan ke sini. Ya. Hilang nge-lag. Arahkan ke sini, terus kliknya ke sini. Nanti akan ketemu nih halaman ini. Inspect elemen itu tuh ini bukan diinstal ya, tapi maksudnya ini tuh bukan dari aplikasi lain ya. Maksudnya ini udah bawaan browser, pasti ada klik kanan inspect elemen. Di sini tuh saya kemarin nyoba bahwa ini nggak bisa langsung kita jalankan, tapi kita harus mencari celah, kita harus nyoba-nyoba satu persatu gitu. Karena kenapa? Di sini ada komponen yang bukan komponen HTML. Contohnya apa? Contohnya ini. YTD search box gini ya. Jadi komponen XML udah customize begini. Jadi komponen apa ya, bisa dibilang ya anggap aja itu kayak mirip Angular atau React.js ya, tapi yang pasti di sini komponennya udah berbeda, dia elemennya elemen sendiri. YTD search box udah bukan elemen HTML pada umumnya dan kemungkinan ini fail. Jadi teman-teman harus ngoprek satu persatu nyari celahnya gitu. Dan kebetulan saya sudah ketemu celahnya di sini. Begitu. Atau kemungkinan ada button contohnya. Itu kan contohnya button seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman cek di sini, kalau di expert itu kalau arahin ke sini tuh pasti sebenarnya YT icon. YT icon itu tuh bukan komponen HTML ya. Kalau kita coba copy ini nggak akan fungsi, nggak bisa diklik. Jadi kita harus minimal udah tahu komponennya. Yang button itu berarti komponennya asli HTML begitu ya, komponen resmi itu komponennya HTML begitu ya. Nah, jadi kita nggak di copy semuanya, tapi copy sampai button aja. Kita harus periksa satu persatu ya gitu. Kita harus cek satu persatu celahnya itu di mana begitu. Oke, kembali lagi bahwa di channel Fajar Labs itu temanya adalah untuk research dari sisi teknologi, elektronika, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau pengambilan gambarnya kurang jelas, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.